Ali Imran ku teliti. Itu satu-satu. Lalu setelah kantuknya hilang, membaca dan menguatkan diri di 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Nah, 11 ayat terakhir itu ayat tentang riset, membimbing kita jadi orang pintar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Ya, bagi orang yang pintar itu, yang paham esensi hidup. Dalam bahasa Quran namanya ulul albab. Ulul albab itu yang mengerti tentang inti sesuatu. Antum kesini mau ngapain? Kan motivasinya bisa beda-beda. Ya, ada orang yang paham inti hidupnya. Saya hidup ini cuman sementara di dunia, mau pulang nanti menghadap Allah. Saya pengen cari bekal. Nah, dalam mencari itu seperti apa? Dia paham inti kehidupan. Yang belum paham dia nikmati dunia saja. Kalau Imam Al-Ghazali memberikan ilustrasinya gini, ada orang dikasih tabung oksigen, ditugaskan nyelam ke laut, diberikan beberapa tugas. Nih ambil nih 6 mutiara, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktunya 2 jam kurang lebih. Begitu menyelam, baru nyelam pertama masih fokus dengan tugas. Begitu ke dalam, mulai lihat yang indah-indah, terumbu karang gitu kan. Kemudian juga ikannya mulai bagus, mulai indah, lupa dengan tugas. Ya, dan dia tak tahu ada hiu yang mengancam di samping-samping itu. Ya kan? Akhirnya baru sadar ketika waktu tersisa tinggal 5 menit lagi. Gitu. Mulai ingat Tuhan tuh. Nyari yang dapat cuma 1-2 mutiara, naik lagi ke atas. Nah, orang yang ngerti tentang esensi tugasnya, dia fokuskan dulu pada tugasnya itu, cari yang 6 itu. Ya, kemudian gunakan yang 6 itu untuk menjalani tugasnya, silahkan cari keliling dapatkan. Itulah ulul albab. Jadi kita itu akan bersentuhan dengan lapis-lapis kehidupan di bumi. Silahkan kemana saja bisa berkreasi. Anda mau jadi arsitek, jadi pilot, jadi insinyur, jadi ahli agama, bertempat di sini, bisa di luar negeri, silahkan. Ada yang ke angkasa riset. Inna fi khalqis samawat. Nanti tugasnya ada yang riset. Dari mulai pilot, jadi mulai pesawat khusus sampai ke astronot dan sebagainya. Kalau udah nyampe astronot ke bulan belum kenal Allah, kemana lagi harus kenal Allah? Tuh. Nanti poinnya apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Nah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakkur. Antum kuliah itu mau sampai kapan, mau jadi apa? Tafakkur itu menyiapkan rencana, difikirkan sesuatu dengan matang sebelum dilakukan. Nah, kalau kita panjang pikirannya. Quran surah 59 ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di sana sampai akhirat. Jadi ulul albab itu begini ya nyusunnya nih. Nanti kan saya dari dunia pindah ke kubur. Ya kan? Waiting room. Dari kuburan nanti baru mahsyar dikumpulkan sampai akhirat. Akhiratnya pengen ke surga. Surganya ada 8 pintu pilihan. Dari jannah yang biasa sampai firdaus. Kan standar yang pengen cita-cita, umat Nabi Muhammad pengen di firdaus kan? Itu ya? Halo? Kan? Terus pengennya dengan Nabi Muhammad kan? Nah, ya wajah-wajahnya beginilah gitu kita. Harapan boleh-boleh saja, sah. Nah, dari sini cara berpikir yang runtut itu kata Al-Quran, turunkan dulu capaian tertinggi surganya. Amalannya apa untuk ke surga firdaus? Itu kan amalan sifat. Amalan sifat, bukan amalan profesi. Misal Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Bacanya dari yang ujungnya dulu. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ada calon penghuni surga firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Dan dia pewaris surga firdaus akan kekal tinggal di dalamnya. Siapa orang-orang ini? Baru baca ayat satunya dari awal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Terus lidzakati fa'ilun dan seterusnya. Ya, akan bahagia orang yang konsisten memegang teguh imannya dengan kuat. Makanya penghuni surga firdaus keimanannya menggunakan isim fa'il. Kata benda, bukan kata kerja. Isim fa'il itu menunjuk pada sesuatu yang konsisten gak berubah. Nih gini. Ini mic sampai kiamat kurang 2 hari tetap akan jadi mic. Jelas ya? Sehari lagi sadar kita bahwa ini memang tetap mic. Gak akan jadi ayam. Ya.
Nah ini benda namanya. Tapi kalau pekerjaan itu bisa turun naik. Fungsi ketika suaranya disebutkan bisa bagus, bisa tidak, bisa dipegang, bisa tidak. Itulah pekerjaan. Kata kerja, fi'il. Nah di dalam bahasa Arab, sesuatu yang diungkapkan dengan kata kerja itu biasanya belum konsisten. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ya, ada amalan-amalan yang dibuka dengan kata kerja. Misalnya sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Antum ke masjid tiap waktu enggak? Belum tentu. Kadang ke masjid, kadang tidak. Kadang jamaah, kadang tidak. Banyak kadang-kadangnya daripada tidak, gitu kan? Ya kan? Puasa sunnah konsisten enggak? Itu kan pekerjaan. Makanya puasa dibuka dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Apakah orang yang semua puasa menjalani puasa sama semangatnya, ibadahnya sama? Belum tentu. Tapi kalau sudah konsisten, nih urutannya gini. Amanu ke yu'minun baru mu'minun. Itu urutannya. Kalau yu'minun dia pegang terus, berusaha tingkatkan. Kalau sudah konsisten, terjaga betul, maka berubah jadi mu'minun. Itu kalau sudah mu'minun tuh kalau tertinggal yang sunnah saja rasanya nggak enak tuh. Terjaga betul. Nah, kemudian yang kedua apa? Kualitas salatnya naik dari sekedar salat menjadi khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi kalau cuman pengen masuk surga, kan? Tunaikan salat sebaik mungkin. Tapi kalau surganya ingin firdaus, jaga konsistensi khusyuk. Dia belajar bagaimana salat yang khusyuk itu. Profesinya bisa beda-beda. Jadi dokter bisa. Ya, jadi insinyur, jadi pebisnis boleh. Tidak dimonopoli oleh ustadz misalnya, tidak dimonopoli oleh kiai, tidak. Semua kalangan terbuka masuk ke surga firdaus. Nah Anda, misal yang kuliah ini, adik-adik yang kuliah, pengen masuk surga firdaus, turunkan, oh saya cita-cita duniawinya apa? Jadi dokter. Jadi dokter yang bisa khusyuk salatnya, yang kelak kalau ada pendapatan bisa zakat, meninggalkan yang tak penting, anil lagwi mu'ridun, maka tidak ada buli-bulian. Nggak ada perundungan karena nggak penting, ya. Tidak ada kerjasama dengan pengusaha-pengusaha atau bidang usaha yang merugikan pasien karena nggak penting. Karena yang dicari apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Demikian juga ustaz, demikian juga pengajar, demikian arsitek. Ini contoh-contoh kehidupan saja yang kita utarakan hasil dari penunaian sholat kita tadi yang 2 rakaat. Jadi kalau kita ikut sholatnya dengan memahami, rasanya akan beda. Gampangnya begini deh, habis sholat kita diminta merenung. Habis sholat ini Adi Hidayat, kamu sudah kenal Allah belum? Pada orang tuamu bagaimana? Kamu merasa ilmunya sudah cukup lumayan, tapi belum kenal dengan Allah secara baik. Coba koreksi dirimu. Kalau pulang hari ini bagaimana? Gitu. Itu kan? Kan kalau diteruskan dalam sholat begitu. Di iftitah kan ada 9 doa iftitah. Makanya ini paling hobinya pakai wajah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada 9 jenis doa iftitah atau istiftah, ada 2 nama. Ya. Itu Imam Ali bin Abi Thalib itu paling favorit baca yang wajah tuh dibacanya malam hari. Kalau Anda baca di Abu Daud tuh Anda temukan itu. Kenapa? Karena ada kepasrahan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana bisamminal muslimin wa ana awwalul muslimin. Ada 2 riwayat di situ. Ya Allah, hari ini aku pasrahkan diriku sepenuhnya di malam ini kepadamu penguasa semesta langit dan bumi. Kalau selama ini aku sholat, aku ibadah, aku hidup sampai detik ini, atau engkau wafatkan aku di detik ini, aku pasrah ya Allah. Dan aku berjanji akan jadi pribadi yang tidak pernah menyimpang darimu, tidak pernah musyrik selama hidup. Tapi kalau engkau beri aku kesempatan untuk hidup setelah malam ini, aku berjanji akan jadi pribadi muslim yang lebih baik daripada sebelumnya. Tuh Anda yang baca doa itu tadi saat iftitah tuh, buktikan gak ba'da sholat jadi lebih baik? Nah itu kesimpulannya dari kajian tadi mana? Sholat. Kalau sudah paham baru kita ngaji kitabnya ya. Itu muqaddimah tadi itu. Tapi yang penting ada isinya, itu poinnya itu ya. Saya mohon maaf agak begini, saya dari bandara tadi. Ya, belum sempat ke rumah, sudah berapa hari dari Bandung, cuma nyiapkan ini kitab pun tadi kita janjian. Ya, didoakan. Sebetulnya kami ada di Mekah.
Untuk hari ini berangkat undangan ada konferensi ulama ahli Quran dunia 45 orang. Nah, saya diundang khusus untuk mewakili dari Indonesia. Nah, cuma karena ada jadwal juga di bulan ini di tanggal tertentu saya belum sebutkan dulu, maka kami utus 2 orang tadi malam. Jadi saya briefing di bandara sampai jam 10. Akhirnya buka kamar, kemudian baru menjelang subuh berangkat ke sini. Dimaafkan kalau kondisi penampilannya agak tidak seperti biasa ya. Yuk kita sambungkan, bismillah. Kita sekarang masuk di halaman 22 seperti yang saya ingatkan di pertemuan lalu. Karena yang kemarin telah kita bahas di halaman sebelumnya di 17, itu selanjutnya itu hanya kebanyakan mahfuzat. Mahfuzat itu kata-kata baik, mutiara untuk diingat, nasihat-nasihat. Nah, saya ingin mendahulukan kepada inti poinnya yang terkait dengan hadis-hadisnya. Ya, biasanya kalau mahfuzat itu penguat dari hadis-hadis yang sudah disampaikan sebelumnya. Tema yang kita bahas adalah tentang keutamaan orang berilmu dan penuntut ilmu. Sudah banyak hadis yang kita ambil, kemudian penguat dari keterangan para ulama, maka kita akan masuk pada bagian terakhir di subtopik itu, sebelum nanti masuk kepada subtopik yang selanjutnya. Jadi kita masih dalam topik subtopik yang pertama pada paragraf terakhir di halaman 22 tentang keutamaan seorang berilmu dan para penuntut ilmu. Nah, ini bagian penutupnya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan menambahkan cahaya berlimpah kepada pengarang kitab ini, Fadilatul Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, memberkahi beliau dan keluarganya serta melimpahkan keberkahan serupa kepada kita yang mengaji di kesempatan pagi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, pengarang kitab ini menyampaikan, wa fis sahihaini, dan terdapat di dalam 2 kitab sahih. Kalau ada as-sahihaini berarti al-Bukhari dan Muslim. Kalau asy-syaikhani berarti Imam al-Bukhari dan Muslim. Kalau asy-syaikhan itu maksudnya orangnya, 2 syekh. Ya, jadi kalau nanti Anda ngaji misalnya mustalah hadis, ya, nanti ada ilmu dirayah, ada ilmu riwayah. Kalau Anda masuk di bab mustalah hadis, Anda akan temukan maratibus sihhah, di antaranya urutan-urutan hadis sahih, turunan-turunannya. Ya, termasuk nanti sebelumnya ngaji dulu apa itu hadis, apa bedanya hadis dengan Quran, ada berapa ragam hadis, kenapa disebut sahih, ada definisinya. Enggak semua nanti berinteraksi dengan hadis itu memahaminya ya sesuai pemahaman kita, tidak. Ulama sudah membuat pakem dari awal supaya menjaga agama ini tetap benar. Itulah keindahan dalam Islam. Jadi di Islam itu tidak ada satupun ajaran kecuali terjaga kualitasnya, dan itu bersanad sampai ke penutur awalnya. Ya, makanya hadis disebut sahih itu ada syaratnya 5. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti, adlid dhabiti, ittisalis sanad ala adli ad-dhabit. Mattasala isnaduhu binaqlil adlid dhabiti anil adlid dhabiti min ghairi syududin wala illatin qadihatin. 5. Paham? Tidak. Ya. Mattasala isnaduhu, yang bersambung sanadnya. Bersambung sanad nanti dibagi lagi. Ada yang mutawatir, ya, yang banyak diriwayatkan dari Nabi, orangnya banyak. Seperti inilah Nabi ngajar orang banyak, sehingga tidak tertutup ya. Awas nih, kemungkinan-kemungkinan yang ada itu untuk paham. Jadi semuanya memungkinkan mereka itu untuk mendengar, sehingga tidak ada satupun peluang untuk dusta, karena yang meluruskan banyak. Ya, yang meluruskan banyak karena terlalu banyak saksinya. Kalau satu orang mau bicara menyimpang, banyak yang meluruskan. Itu mutawatir. Di bawah itu nanti ada masyhur. Ya, di bawah itu nanti ada ahad dan seterusnya. Nggak boleh putus. Kalau putus nanti ada istilah lagi. Kalau maqbu', tengah-tengah nanti ada mu'dhal. Misalnya dari 5 orang di tengah-tengah urutan ketiga dengan 4 hilang orangnya, belum ditelusuri, belum ketemu, turun status tuh. Jadi mu'dhal. Nanti dari sahih jadi dhaif. Dhaifnya apa nanti? Ada babnya lagi. Jadi jangan serta-merta begini, ini dhaif nggak bisa diamalkan. Nah, itu belum belajar ilmu hadis. Karena dhaif pun ada urutannya lagi. Ya, nanti kalau sifatnya di periwayat misalnya gini,
Ini kan adil nanti ada ukuran. Dhabit itu kuat hafalan, enggak a. Ya. Sekarang koma besok titik gitu. Ya. Sekarang Rabu besoknya tiba-tiba harusnya Kamis jadi Minggu. Ya, kukira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu ternyata cari yang baru, udah pusing kan? Aduh. Beda-beda. Ya. Itu beda-beda, hilang dikit aja turun status. Imam At-Tirmidzi buat klasifikasi. Kalau ada perawi nyebutkan A, tiba-tiba jadi B, walaupun tipis itu turun nanti hadisnya dari sahih jadi hasan. Ya, masih kuat ingatannya, cuma nanti ada idtirab dalam beberapa, keraguan dalam beberapa hal turun status. Itu sampai begitu. Sampai begitu. Belum nanti penelusuran lebih jauh. Orang ini benar enggak? Perilakunya bagaimana? Pernah bicara yang menyimpang enggak? Imam Al-Bukhari itu udah jalan jauh. Karena mendapat informasi ada seseorang itu punya koleksi hadis di zaman beliau. Jalan jauh ditunjukkan untuk ngambil hadis itu. Antum masih enak nih. Berangkat dari rumah udah tahu jadwal kajiannya. Kan? Berangkatnya fasilitas enak. Berangkat tinggal pilih, ada kendaraan dari roda 4 sampai roda 2 dan seterusnya. Apalagi yang rumahnya dekat, tinggal jalan aja gitu. Di masjid fasilitas enak. Imam Al-Bukhari sampai nanya-nanya, dengar info, nanya, jalan kaki dikejar. Sampai ke dekat rumahnya, tiba-tiba orang itu sedang bermain dengan hewan. Ada yang menyebut keledai, ada yang menyebut hewan lain. Datang hewannya, ternyata nggak dikasih makan. Pura-pura mau ngasih makan, ternyata tidak ngasih makan. Itu melihat itu, Imam Al-Bukhari balik lagi, Pak. Ditanya kan, ya imam au kama qal, imam kenapa kok nggak jadi ngambil? Ya dia sama hewan aja bohong, apalagi sama nabi katanya. Tuh. Padahal belum tentu, mungkin hadis yang disampaikan ini keliru, belum tentu. Tapi karena etikanya bermasalah, integritasnya bermasalah, tidak diambil. Kenapa? Karena khawatir nanti agama ini menjadi celah. Oh pantas umat Islam begitu, hadisnya diambil dari orang yang fasik. Nah, itu maksudnya. Maka nanti ada ilmu namanya jarah wa ta'dil. Ada kitab nanti Mizanul I'tidal. Enggak sembarangan belajar hadis itu. Ada runtutan. Saya dari pesantren tuh udah riset tuh. Ya, ada Mu'jam Fahras di Al-Fadil Hadis tuh berapa jilid tuh besar-besar. Ini setengah meja lah kitab, sepertiga meja gini. Ya, tapi ada racun-racunnya juga, ada yang ngarangnya orientalis, macam-macam dan sebagainya. Itu mesti hati-hati, mesti teliti. Nah, itulah nanti dibikin urutan. Yang pertama nanti mattafaqa alaihi al-Bukhari wal Muslim. Kalau Imam Al-Bukhari, Imam Muslim muridnya sepakat pada satu syarat hadis dengan kualifikasi ketat, maka itu urutan pertama. Yang kedua ma rawahul Bukhari, ketiga man farada alaihi al-Muslim. Setelah itu baru urutan-urutan yang lainnya. Ya, ada nanti Abu Daud, ada Tirmidzi, ada macam-macam dan seterusnya. Kalau ketemu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama, itu tingkat paling tinggi. Nomor satu. Kalau digabungkan riwayat itu dan pasti sahih itu keduanya. Dalam riwayat kitab sahihnya ya, disebutnya namanya Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu contoh yang Sahih Al-Bukhari. Coba ulang itu. Ya. Nah, karena kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari, maka disatukan dengan Jami' Sahihnya Imam Muslim, digabungkan sahih dengan sahih, ketemu, gabungkan jadi dua, maka Sahihaini. Gampang ya, kalau ada ain ujungnya pasti dua. Mukmin satu, mukminain dua. Muslim satu orang, muslimain dua orang. Ain satu orang, satu mata, ainain dua mata. Qurrata ainaini, dia adalah permata bagi kedua mataku. Jadi maksudnya apa? Kalau ada namanya qurrata ain tuh mudah-mudahan anak tuh kalau dipandang jadi bahagia ibu bapaknya. Ya, akhlaknya mulia. Ini wafis sahihaini, itu maksudnya. Dan terdapat di dalam dua kitab sahih. Artinya penutup dari subtopik ini dicantumkan hadis paling sahih dengan martabat pertama. Tidak mungkin bikin begini kalau bukan ahli hadis, karena beliau pun punya sanad. Dibuka dengan hadis yang kualitas terbaik, ditutup dengan hadis kualitas terbaik. Jadi mau dibantah susah. Ya, mau dibantah susah. Nah, ini yang punya kitab, ini kan tidak disebutkan referensi. Karena kalau ulama dulu itu mengarang untuk memudahkan saja, waktu terbatas, alat-alatnya
Terbatas juga, nyari kertasnya nggak mudah nulisnya, waktunya terbatas, dalam keterbatasan karyanya banyak, tapi muridnya taat, sami'na wa ta'na. Jadi kalau ulamanya bilang A, langsung dikerjakan, karena tahu ulama betulan. Nggak banyak nanya. Nah, yang sekarang dikasih tahu sami'na wa nanyaina. Nah, semua dipukul rata, dikasih hadis nanya, mana referensinya, mana dalilnya, dikasih kitab gak bisa baca, tolong bacain. Repot habis waktu kita di situ. Ya. Nah, untuk memudahkan, kalau nanti yang suka baca kitab cari, saya sudah telusuri ini. Ini riwayatnya satu, berarti Al-Bukhari Muslim ya. Di Al-Bukhari nomor hadis yang ke-100. Boleh kalau mau dicatat. Nomor hadis yang ke-100 di kitab Al-Bukhari. Di Muslim nomor hadis 2673, 2673. Sudah? Supaya nanti bikin footnote di situ. Ya, nanti kalau ada yang dibutuhkan menjadi makalah, gampang nyarinya. Baik, selain di dua kitab sahih, Bukhari Muslim, Al-Bukhari dan Muslim, ada lagi nggak di yang lain? Ada. Di At-Tirmidzi. Di At-Tirmidzi. Berapa nomor hadisnya? 2652. Rawinya sama. Nanti saya akan sampaikan dengan redaksi, ya, dengan diksi yang terlihatnya berbeda. Ya. Isinya sama. Karena beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran lafadznya langsung dari Allah dan maknanya. Nabi ditugaskan menerangkan maknanya, menyampaikan lafadznya. Jadi gak ada bedanya. Karena itu kalau menghafal Quran, ya mesti Qurannya. Jadi kalau baca terjemah, jadi terjemah saja. Kalau mau baca Quran, ya pakai lafadz Qurannya. Gak boleh diganti-ganti. Jelas? Kalau hadis tidak dituntut hafal, tapi diminta memahami isinya. Gitu. Oleh karena itu, sahabat yang mendengar itu, yang dari Nabi, bisa menyampaikan hadis itu dengan makna, dengan riwayat, yang penting isinya sama. Karena kenapa? Kalau Nabi nyampaikan dari 10 orang, lalu 10 orang menyampaikan lagi kepada yang lain, bisa jadi diungkapkan dengan bahasa yang tidak sama. Tapi isinya sama. Nih saya sampaikan ya. Insya Allah setelah dari pengajian ini, saya akan berlanjut ke Tanah Kusir untuk mengajar materinya tafsir surat Abasa. Antum sampaikan lagi ke teman setelah ini. Saya yakin redaksinya beda-beda tuh. Kata Ustadz apa tadi? Kata Ustadz habis ini ke Tanah Kusir. Satu kan. Yang kedua, ngajar apa tuh? Katanya sih Abasa gitu kan. Oh, nanti nyambung ke sana sini tuh ada yang pendengarannya dhaif, lemah tuh. Ya. Ada yang tahrif karena lemah jadi menyimpang tuh. Ya, abis ini tahu mau langsung mau enggak kan, tambah kan. Nanti diriwayatkan sama orang yang dengar, yakin banget tuh. Abis ini Ustaz dari ke Tanah Kusir, tahu mau jadi mau enggak gitu kan. Beda-beda. Nah, itulah kenapa yang nyampe ketika perlu diverifikasi lagi. Benar enggak dari Nabi? Siapa yang terima? Jalurnya apa? Untuk menjaga kebenaran risalah agama ini. Dan itu cuma ada di Islam. Ya, kalau bukan agama yang benar kan nggak mungkin begitu. Semudah-mudahnya aja. Tapi kan ini sama semua. Coba Anda cek, orisinilnya ada, bahasa nabinya ada. Nabi kan bukan dari Sunda. Ya kan? Bukan dari Jawa, bukan Sumatera, bukan Malaysia. Karena Nabi dari Arab, bahasanya pasti bahasa Arab. Itu bahasa aslinya masih ada. Penjelasan ke kita nanti dijelaskan dengan bahasa-bahasa kita. Terjemahnya baru dari mulai yang Indonesia sampai ke bahasa daerah, sampai ke bahasa Amerika, Inggris dan sebagainya, itu diterjemahkan, tapi bahasa lokal aslinya ada. Coba Anda temukan tuh. Nabi Musa, bahasa Nabi Musa kitabnya ada nggak sampai sekarang? Bahasa Nabi Isa masih ada nggak sampai sekarang? Murni yang adanya tuh. Itu kita belum bicara Qur'annya. Dan itu diteliti kebenarannya dan terbuka secara objektif. Oh, ini yang benar-benar dari Nabi, ditelusuri. Ini yang kemungkinan diduga, ini yang lemah, ini nggak mungkin Nabi bilang begini. Telusuri semuanya untuk menunjukkan kebenaran Islam. Islam itu sangat terbuka. Itu agama mana yang mengajarkan seperti itu? Jadi kalau dengan demikian belum yakin dengan kebenaran Islam, nah perlu diterangkan seperti apa lagi? Nah, ini untuk kita ya, bagi orang yang beriman. Itu gambarannya demikian. Nah sekarang, apa yang disebutkan dalam dua kitab sahih ini sebagai penutup subtopik yang dimaksudkan? Haddatsana qala an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma. Kalau ngaji hadis untuk menyingkat, kalau yang belajar ilmu hadis itu buka dengan haddatsana qala.
atau qala dulu. Ya, jangan langsung begini, misal, enggak salah ya, enggak salah, tidak salah. Misalnya qala Rasulullah. Nah, tapi guru kami yang ngajar ilmu hadis selalu nyampaikan, ya bunai anakku, selalu bilang haddatsana atau qala begini baru, karena enggak mungkin kau langsung dengar dari Nabi. Qala Rasulullah, Nabi bersabda. Kapan Nabi bersabda? Ente ketemu Nabi kan? Candaannya begitu kalau syekh-syekh kami itu, ya. Maka adabnya apa? Qala aw haddatsana qala, telah menyampaikan kepada kami dari bacaan yang kami baca. Dari bacaan ini tersambung sanadnya, nyambung, dimudahkan langsung ke rawi terakhir, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Siapa beliau ini? Saya sudah terangkan saat di Bandung kemarin. Kalau Anda tidak ada di Bandung, lihat yang pengajian di YouTube yang kemarin, Adidat Official, supaya nggak kelamaan saya terangkan. Ya, intinya ada 3 Abdullah, 3-tiganya jenius. Anaknya Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah juga namanya Abdullah bin Abbas, disingkat Ibnu Abbas. Itu pakar Quran, hafal 2000 hadis, turjumanul Quran. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, itu juga pakar dalam bidang hadis, kurang lebih punya hampir 2800 hadis. Ya, kemudian yang ketiga yang ini yang kita bahas, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, ini pakar hadis, pakar fikih. 9 tahun sudah menguasai fikih, sudah hafal fikih sampai fikih berkeluarga, fikih nikah hafal. Karena itu minta sama bapaknya dinikahkan sejak usia 9 tahun. Lalu apakah dinikahkan sama bapaknya? Nanti cerita lain, di bahasan berbeda. Yang penting kita kesini dulu. Bapaknya, ibunya yang mendidik anak dengan baik, contoh menyekolahkan ke pesantren, sekolah-sekolah Islam. Lalu anaknya tumbuh, bacaan-bacaan itu diamalkan, diajarkan pada orang lain, maka pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu dalam ilmu hadis, biasanya ketika ada ayah mendidik anak, ibu ayah mendidik anak, lalu dimulailah bacaan hadis itu, disebutkanlah satu, biasanya anaknya dihilangkan, disebutkan inisial anak, langsung dilekatkan ke bapak binnya. Misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr. Lalu doanya muncul, radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau Abdullah bin Amr ini, taruhlah misalnya 2000 hadis, satu hadisnya kita baca, dan kita baca ribuan orang untuk hari ini saja radhiyallahu ta'ala anhuma, maka ribuan itulah yang mengalir untuk mereka semuanya, termasuk ayah ibunya. Nah, jadi tolong dikuatkan ibu nih, bapak anaknya di pesantren, sekolah-sekolah Islam, kan banyak nih. Ya ada Al-Azhar, ada macam-macam sekolah-sekolah yang lain tuh. Ya ada Akhyar, ada segala rupa. Sekolah, doakan yang support yang betul belajarnya. Nanti kalau anak itu jadi sesuatu di masa depan, ngalir pahala terus tuh sampai ke alam kubur. Ya, seperti kita membaca hadis ini. Semoga Allah meridhai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Qala Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda. Perhatikan baik-baik, kalau haddatsana itu Nabi nyampaikan langsung. Misal ada Nabi, sahabat-sahabat dengar, Nabi nyampaikan, objeknya langsung ada. Maka Nabi nyampaikan, objeknya kami. Jelas? Nah, sami'tu mendengar, Nabi bicara, orang-orang dengar nih. Tapi umum sifatnya disampaikan. Pemberian informasi secara umum, dan ini termasuk yang dengar. Ya? Nah, maka kalau ada yang seperti itu, intinya hadisnya kuat. Karena langsung mendengar dari sumber pertamanya. Jelas sampai sini? Apa yang beliau dengar? Saya langsung bacakan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi. Riwayat 1. Tadi kan Anda tulis tuh, ada Al-Bukhari nomor hadis 100 itu kan? Muslim nomor hadis 2673 itu kan? Cek lagi At-Tirmidzi nomor hadis 2652 ada kan? Dan nanti ada redaksi yang yantazi'uhu minal ibadi. Ada 2. Minan nasi, minal ibad. Itu faedahnya tadi tulis referensi. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i. Saya bacakan dulu. Hatta idza lam yabqa alimun. Redaksi ini.
Redaksi yang lain, hatta idza lam yubqi aliman. Ada dua. Ya, ini yang di Al-Bukhari dan Muslim. Redaksi ketiga yang di At-Tirmidzi, ya, teruskan dulu. Hatta idza lam yatruk aliman. Redaksi ketiga. Isinya sama. Maknanya sama. Ya, tapi cara menyampaikannya dengan diksi yang berbeda. Karena mendengar kan? Mendengar dari Nabi. Ya, setelah mendengar kalimat itu, tadi yang saya sampaikan, kan disampaikan tuh pada orang-orang, sipulan dari sipulan, disampaikan dengan diksi yang berbeda oleh sipulan. Nanti ketemu di jalur mana nih? Yang mendengar dari nabinya sama semuanya. Tapi kan nanti yang dengar dari sipulan setelah Nabi meninggal, ini pergi ke tempat lain, nyampaikan, dengar, sampai ke kita, 15 abad tuh. Yang nyampe ke kita ini kurang lebih ada 3 redaksi, dikumpulkan oleh para ulama semuanya, dibawa jalurnya nih. Akhirnya kita ketemu. Nanti kalau Anda belajar ilmu hadis, Anda akan mengerti. Oh, yang yatruk, lam yatruk ini, oh ini sipulan nih yang bicara. Dia dengar dari sipulan. Yang bilang lam yubqi, sipulan, ketemunya dari sipulan. Yang lam yabqa, ketemunya di generasi ini sampai ke nabinya begini. Sehingga ketika terkumpul di situ nyambung ke nabi, maknanya sama semua. Paham? Halo, paham? Ini artinya orang Islamnya jujur. Jujur kan disebutkan semuanya. Halo, iya kan? Dan ini menunjukkan perjalanan agama ini alami sifatnya, sehingga ada ketelitian di dalamnya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ke ujungnya sama semua. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima wa Tirmidzi fi sunanihi. Atau ada juga yang menyebutkannya nanti Sahihul Jami' yang Imam Tirmidzi. Yuk kita baca dengan terjemahan. Innallaha, sungguh tanamkanlah dengan kuat dalam hatimu, jangan sampai engkau ragu bahwa Allah itu. Saya baca dengan ilmu nahwu ya. Nanti kalau belajar kita agak panjang tuh. Nanti ada nawasibul isma, inna wa akhawatuha. Inna harfun nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Inna itu huruf yang berfungsi menguatkan sebuah hukum. Ditandai dengan kalimat setelahnya itu akan menjadi fathah harakatnya kalau dia tunggal. Kalau jama bisa kasrah atau ujungnya ya sebelum akhir. Karena ini mufrad tunggal, Allah itu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka setelah inna harakatnya pasti fathah. Innallaha, tidak mungkin innallahu, tidak mungkin innallahi. Pasti a. Nah, fungsi utamanya bukan karena harakat. Fungsi utamanya adalah jika ada kalimat dibuka dengan inna, maka ini informasinya sangat penting dan kuat. Tancapkan dalam hati yang paling dalam, jangan pernah ragu. Untuk itulah saya sampaikan tadi, innallaha, kata Nabi, sungguh tancapkan dalam hatimu yang paling dalam, jangan sampai goyah, bahwa Allah itu la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi ay minal ibad. Allah itu tidak akan mencabut ilmu. Tidak akan mencabut ilmu. Jadi jika Allah berkehendak ingin menghilangkan pengetahuan di muka bumi, tidak akan dicabut satu disiplin ilmu itu sekaligus ilmunya langsung. Yantazi'uhu minan nasi ay yantazi'uhu minal ibad, diambil langsung dari kalangan manusia atau dari kalangan hamba-hamba. Kenapa ada 2 redaksi di sini? Ya, ibad itu untuk menunjukkan biasanya sifat kesolehan. Ada kelompok ngaji, ya, tiba-tiba nanti yang biasa dipelajari ilmunya jadi nggak bisa dipelajari lagi. Sebabnya gimana nih? Karena mulai hilang ilmunya, sehingga antum punya rasa kerinduan, ya Allah, sulit lagi mendapati yang seperti itu. Nah, kalau Allah mau ngambil itu bukan langsung diambil ilmunya, diambil tafsirnya, diambil hadisnya, sehingga nggak ada lagi ilmu hadis, ilmu tafsir, nggak begitu caranya. Atau di kalangan manusia pada umumnya, kan kalau disebut nas itu nggak semuanya ngaji, ke pengajian maksudnya, ya. Tapi nanti ada tokoh-tokohnya. Ilmu itu kan kalau tidak ada orang yang menyampaikan, tak nampak ilmu itu kan. Maka ada pakarnya ya.
Maka bagaimana cara Allah kemudian mencabut ilmu itu? Ya, dan ini sebagian tanda dari mendekati akhir-akhir zaman. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i. Namun akan mengambil, mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulamanya. Pakar-pakarnya sudah meninggal satu-satu. Tuh, mulai hilang. Sehingga yang biasa ngaji merasa kehilangan. Sulit lagi menemukan tokoh seperti itu. Rindu rasanya bertemu tokoh seperti itu. Susah menemukan. Syekh Yasin dulu yang kita sangat banggakan, ulama kita musnid dunia itu. Ya, ahli sanad sedunia, ngasih-ngasih sanad tuh. Ya, ke ulama-ulama di Timur Tengah sampai ke Mesir sampai sebagainya. Saya dapat salah satu sanad dari Syekh Ali Jum'ah. Ternyata Syekh Ali Jum'ah itu guru-gurunya ngambil juga dari Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Gumari itu ngambil dari Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Yasin Al-Padangi itu, ya, Muhammad Isa bin Yasin Al-Padangi itu beliau punya guru 700 orang di Mekah saja. Ya, musnid itu, musnid dunia. Ketika sudah meninggal dunia, tidak ada merasa hilang karena belum ada yang selevel itu lagi. Ya. Yang sekarang-sekarang belum bisa mendekati, jauh. Antum juga sama, punya guru alimnya luar biasa misalnya, akhlaknya mulia. Ya, kalau kita pandang tuh kita ingat Allah, pengen ibadah. Ya, coba kalau nggak ada satu pengajian jadwalnya aja, pasti kan gelisah, rindu. Sekarang orangnya hilang, meninggal, rasanya akan beda itu. Nah, guru-guru kita mulai pulang satu-satu tuh. Ya, mulai pulang. Nah, itulah cara Allah kalau ingin mengambil satu ilmu, sudah satu diambil, maka yang wafat ulama-ulamanya. Ya, teruskan dulu. Hatta idza lam yabqa alimun, riwayat 1, sampai kalau nanti sudah enggak ada lagi tuh alimnya. Ya. Sudah tidak ada lagi pakarnya. Kan kata Imam Nawawi itu punya spesifikasi 4, masih ingat ya pertemuan lalu tuh. Jadi bukan cuman hafal ini, hafal itu, bukan begitu. Wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu. Ha? Wa dhaharat siyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu washtaharat siyanatuhu. Dan tidaklah seorang penuntut ilmu itu belajar dari sosok yang betul-betul alim kecuali punya 4 ciri berikut ini. 1, pakar di bidang ilmunya. Gak main-main. Nah, jadi bukan ulama Google, ya, bukan ulama YouTube. Lihat ceramah orang sampaikan lagi jadi pakar, gak begitu. Taba ya tubuh, YouTubean. Pas baka you Facebookan. Instagrama ya Instagraman, tak kayu taktiku, TikTokan. Awas jangan pulang dari sini itu yang diinget tuh. Belajar apa mau tadi? Tak kayu taktiku, TikTokan. Aduh, ada-adanya tuh. Ya, enggak begitu. Betul-betul pakar. Makanya saya sering lewel tuh. Kalau memang ada pakar-pakar kasih kesempatan tuh. Ya, nanti kita jelaskan setelah itu. Nanti kalau sudah tidak ada lagi yang seperti itu, makanya ada redaksinya begini. Hatta idza lam yubqi alima, sampai kalau Allah sudah menghendaki tidak ada lagi satu pun yang tersisa. Satu yang pakar. Kedua, ya, dhaharat diyanatuhu, memang alimnya juga abid. Ahli ibadah juga, ahli zikir. Istighfarnya banyak, salawatnya banyak, ngajinya bagus. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, kenal Allah sehingga tidak mungkin dia bicara yang tidak diridhai Allah. Nah, mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya nanti akan muncul lawannya. Yang kalau bicara itu sudah enggak ingat Tuhan, walaupun mungkin gelarnya ada yang melekat kepadanya seperti keulamaan. Bisa ustadz, bisa kiai, bisa habib, bisa macam-macam. Tapi bicaranya tidak terkontrol. Bahkan di hadis Muslim dalam pembuka itu, di nomor hadis kurang lebih cek nanti ya, nomor hadis 12. Di pembuka itu, jilid yang pertama, di muqaddimah. Itu jelas disampaikan. Sayati alaikum unasun ay zamanun, akan datang nanti di masa-masa sekelompok orang di era-era nanti, kata Nabi. Ya. Yang kalau mereka bicara itu bikin kalian bingung. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka nanti kalau ceramah, kalau pidato, kalau menyampaikan statement, itu bikin kalian bingung. Ini benar nggak dari agama gitu? Ini benar nggak Islam tuh ngajarin seperti ini? Ya, jangankan kalian, kata Nabi, bapak-bapak kalian pun yang dulu-dulu kalau dengar ikut bingung juga. Ya.
Bahkan jangankan yang beriman, itu Abu Jahal kalau dengar itu ikut bingung juga tuh. Wah, ada juga yang begitu ya katanya. Dulu tuh Abu Jahal bawa rombongan tuh ke Nabi ngadep. Bilangnya begini, ya Muhammad SAW, gini aja deh, kita damai aja, gak usah rame-rame, gak usah perang. Kita damai, kita memang beda tuh. Jadi kamu punya keyakinan, saya punya keyakinan. Cuma supaya kita damai, Allah, kita gantian aja. Nanti malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu yang nyembah Tuhan kita. Ya, tapi dia sudah bikin statement memang kita beda. Cuma supaya nggak perang, gantian aja ibadahnya. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Diluruskanlah oleh Allah. Toleransi yang benar dalam akidah itu bukan begitu. Anda mengakui beda kan, maka dibuka qul ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang yang merasa beda, sehingga menutup dirinya dari dakwah Islam, mengkafir. Ya, tidak menerima nggak apa-apa, itu pilihan Anda. Makanya kalimatnya halus. Orang-orang yang merasa beda, yang mengkafir dirinya dari Islam, artinya belum mau menerima, dihormati itu. Ya, la ta'budu ma la a'budu ma ta'budun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sudah gini aja toleransinya. Enggak perlu harus ikut dan saling campur. Sudah, saya ibadah sesuai keyakinan saya, menyembah yang saya yakini. Anda menyembah yang Anda yakini. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan Anda enggak harus memaksa diri untuk menyembah apa yang saya sembah. Anda kan punya keyakinan. Ya. Wala ana a'bidum ma abattum, ditegaskan lagi wala antum a'bidum ma la ma'bud. Dan sekali lagi ditegaskan, saya tidak harus memaksa diri menyembah yang Anda pertuhankan. Anda pun jangan memaksa diri menyembah yang saya pertuhankan. Yang paling indah tuh begini saja, lakum dinukum. Nah, saya menyembah yang saya yakini, saya menghormati Anda, silakan Anda menyembah yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam, saya terangkan. Nah, itulah tingkat tertinggi toleransi. Jadi nggak perlu ikut-ikutan. Kita harus menghormati keyakinan orang lain, jangan dipaksa. La ikraha. Ketika memaksa malah dosa. Baik dengan cara yang halus, apalagi kasar. Cara halus tuh begini, ada musibah misalnya, terjadilah gempa bumi. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Gempa, sibuk, ada korban, kesulitan, mesti dibantu. Butuh obat, butuh sembako. Peluang nih berdakwah. Misalkan bagus dakwahnya dengan bilhal, datang langsung. Tapi Anda bikin kreativitas misalnya, bikin biskuit mereknya la ilaha illallah, yang kalau dimakan langsung syahadat. Datang medis ke situ, tahan obat, syahadat dulu baru saya kasih. Itu nggak boleh. Di Islam nggak boleh. Dosa malah. Dosa. Bikin tenda mereknya la ilaha illallah misalnya. Ketika masuk langsung syahadat. Ya, orang keluar kedinginan di luar. Oh, mau masuk, syahadat. Itu langsung dosa, nggak boleh. Di Islam nggak kenal begituan, nggak boleh. Ya, nah itu cara halus, apalagi yang kasar. Jadi nggak ada dengan menggunakan kekerasan, itu tidak ada. Kita sudah khatam dengan itu semua. Ya, lakum dinukum. Nah, jadi yang paling bagus itu bagaimana caranya? Yang paling bagus saling menghormati. Hormati keyakinan orang. Kalau tanya tentang Islam, kita jelaskan. Terus kita praktekkan keindahan Islam supaya terasa dakwahnya. Di kantor bawa Islam itu, jangan cuma di masjid. Jujur, disiplin, tidak korupsi, tidak nyogok, itu Islam. Sehingga ketika orang tanya, Bapak kok berintegritas begini, tipsnya apa? Bukan karena saya, karena Islam mengajarkan saya berbuat seperti ini. Dulu begitu. Kenapa sekarang berubah? Ya memang saya sih dari dulu gitu. Dulu nggak begitu. Jadi ketika ditanya itu, keluarnya apa? Allah yang menuntun saya begini, Nabi Muhammad yang ngajarin saya seperti ini. Semua begitu. Kalimatnya begitu. Tadi ada yang bersin tuh barusan tuh ya, waktu saya ngajar itu. Zaman Nabi itu lebih unik lagi. Bersin saat Nabinya sholat. Nabi sholat, ada jamaah bersin. Itu bisa dicek di hadis Muslim tuh, nomor hadis 537. Kalau beda di nomor, lihat rawinya, namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Itu ngasih kesaksian. Ya, saya waktu sholat bersama Nabi, ya, bainama ana usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada jamaah bersin. Nah, ternyata hadis ini tentang jamaah-jamaah awal masuk Islam. Jadi para mu'alaf yang masuk Islam di awal-awal masa Islam diajarin sholat, belum tahu fikih sholat sepenuhnya.
Hasin satu jamaah. Dijawablah sama si yang Muawiyah ini, sahabat mulia ini. Bukan Muawiyah Abu Sofyan ya, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Karena belum tahu hukum, taunya kalau ada orang bersin jawab yarhamukallah. Jadi ketika dia bersin dijawab sama yang ini yarhamukallah. Jamaah yang lain tahu kalau sholat gak boleh bicara. Akhirnya mereka nengok semua gini. Jamaah-jamaah itu nengok, nepuk ke pahanya begini, maksudnya jangan jawab gitu ya. Itu kejadian. Jadi hadis-hadis itu nggak terlalu serius bagaimana. Ada bab-bab yang ringan-ringan. Yang kalangan awam itu memang akan terjadi yang demikian-demikian karena belum tahu hukum. Caranya bagaimana meluruskan. Gitu. Itu bisa terjadi. Saya pernah khutbah Jumat di daerah tuh. Begitu saya tanya, apakah Anda masih beriman kepada Allah? Dijawab jamaah, masih katanya. Gimana status Jumatnya itu? Setelah itu Muawiyahnya merasa nggak enak kan, diam. Begitu selesai sholat tuh kesaksiannya. Kata beliau, saya tidak pernah melihat guru terbaik selama saya hidup kecuali Rasulullah SAW. Tidak natap ke orangnya, nggak tunjuk-tunjuk, cuma bilang kepada kami semua secara umum, dalam sholat itu alangkah baiknya tidak bicara selain bacaan-bacaan sholat. Tuh, keterimanya enak. Jadi semua itu yang diajarkan tidak merasa tergurui, yang salah tidak merasa disalahkan. Hei, yang benar kalau sholat begini, nggak begitu. Ya, nah ini beda nih. Makanya toleransi itu ada dalam Islam. Nah, akidah itu toleransinya hormati keyakinan orang, jangan ganggu. Ya, tapi saat yang bersamaan nggak usah dicampur-campur. Nah, gimana contohnya? Udah tahu kan, sudah punya keyakinan Anda Muslim, yang lain ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Hormati keyakinan yang lain. Kita maksimalkan keyakinan kita. Tiba-tiba ada yang mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Nah, ini kan jadi bikin bingung. Kita belajar tauhid dari dulu nggak pernah menemukan kalimat itu. Kalau balik ngaji ke hadis Muslim, jangankan kita, orang dulu yang dengar itu bisa ikut bingung. Tadi Abu Jahal tuh kalau dengar kalimat itu bikin bingung juga dia. Wah, ada yang lebih daripada saya nih gitu kan. Karena Abu Jahal pun ketika datang mengatakannya apa? Kita emang beda Muhammad. Gitu. Yang ini mengatakan kita semua sama. Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Tuh Abu Jahal bisa komen tuh langsung. Kalau dulu dengar, jangan dipotong sampai sini tuh. Ya. Nah itulah. Jadi kalau ada orang datang, Anda CFD tuh, Car Free Day, ya, free, carnya yang free, yang lainnya kan enggak. Nawar-nawarin misalnya agama lain, ya nggak usah dimarahin, cuman bilang aja terima kasih, yang kayak Bapak sudah ada dulu, gitu. Saat Bapak nawarkan itu yang dulu sudah ada, dan turunlah surat indah namanya surat Al-Kafirun, penghormatan dan toleransi pada yang beda keyakinan. Ya, silahkan sembah yang Bapak sembah yakini, saya meyakini yang saya yakini, kita toleransi, Bapak yakini, kami yakini, masing-masing ibadah. Dan kalau ingin tahu tentang Islam saya jelaskan. Jadi kita tuh kayaknya yang ceramah sama dia kan. Nah, itulah indahnya. Nggak usah ikut-ikut. Nah, yang dijagain masjid, adanya di masjid, jangan pindah ke tempat lain. Jelas ya? Nah, ini paus mau datang nih, hormati. Ya, hormati, berikan akses dan segalanya yang beda keyakinan itu. Tapi biarkan nanti diurus oleh masing-masing, nggak harus ikut-ikut. Ya, nggak harus ikut-ikut, tapi kita hormati, jaga kerukunan, jaga kebaikan, biarkan saja. Nanti kalau tanya tentang Islam, jelaskan dengan baik. Jelas ya? Nah, kalau begitu kan indah kehidupannya. Teruskan, saya selesaikan sebentar ya. Kalau sudah tidak ada yang berilmu dengan benar lagi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Nanti akan mulai muncul orang-orang tidak jelas, dan repotnya menjadi acuan bagi kebanyakan orang. Maka mulailah orang-orang mengambil pemimpin-pemimpin. Maksud pemimpin di sini kalau bahasa sekarang, rujukan-rujukan. Di ulama-ulama kan tuh mulai muncul gelar-gelar. Ya, sehingga sulit dibedakan mana kiai, mana dukun. Ya kan? Mana yang benar ustad, mana yang bukan ustad. Sampai almarhum dulu Kiai Jainuddin MZ tuh sampai bingung begini. Saya bingung dah sekarang katanya. Kiai pakai sorban, dukun pakai sorban. Ntar besok saya pakein kiai helm deh katanya biar diikutin apa gitu. Gitu ya? Nanti akan muncul masa-masa begitu, dan yang disampaikan aneh-aneh bikin kita bingung. Di beneran bukan kiai? Ini ustadz beneran bukan? Ya, udah muncul belum? Nah,
Gimana mau video call sama malaikat kan ini? Contoh gitu, contoh. Dan muncul. Nanti banyak juga nanti statement aneh-aneh dan sebagainya, rame-rame. Fasu'ilu, yang repot tuh begini. Kalau muncul aneh, ya. Kan kita tahu dari Nabi rumusnya. Udah tinggalin aja. Jadi kalau muncul yang begitu sebetulnya enggak aneh, menunjukkan Nabi benar. Yang aneh itu setiap ada yang begitu ada pengikutnya. Itu. Hanya bikin padepokan, bikin ini, bikin statementnya aneh-aneh akhirnya. Ya. Alih-alih menguatkan Islam, menjelek-jelekan Islam. Ngarahkan kaum muslimin kepada hal yang tidak tepat. Akhirnya apa? Jadi rujukan, tampil di TV, tampil di acara, bikin podcast, bikin macam-macam. Fasu'ilu, mulailah ditanya, konsultasi. Kan? Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka saling tersesat dan menyesatkan. Yang ngasih fatwanya salah, yang dengar tersesat. Enggak ada tersesat di jalan yang benar. Tersesat itu pasti salah. Ketika menuju jalan yang benar, itu artinya petunjuk, hidayah namanya. Ya, mengarahkan kepada jalan yang baik. Karena itu hidayah pasangannya siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas kalimatnya? Baik, jadi kalau seseorang tiba-tiba ke masjid yang nggak pernah ke masjid, lewat ada orang kok bawa mushaf, lewat tiba-tiba kok dengar azan, padahal nggak pernah ke tempat itu artinya hidayah. Tinggal Anda mau ngambil atau tidak. Jadi jangan berikan kesimpulan tidak mendapat hidayah, tidak. Hidayah itu Allah tebarkan, tinggal ketika dikasih mau ngambil apa tidak. Fir'aun itu boleh dicatat. Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Ya, Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Tetap dapat hidayah. Dikirimkan 2 nabi, Musa dan Harun. Konsisten mendampingi, cuman Fir'aunnya aja nggak mau ngambil kan. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi ngaji sekarang, ustadznya juga hidayah, gitu kan? Dapat kalimatnya, dapat gambarannya, Qur'annya, hadisnya, terus Anda nggak mau ngambil juga, ya udah keduluan. Fir'aun dulu udah begitu. Ya? Tapi jangan langsung menyamanya-nyamakan, nggak boleh. Tidak, ini hanya etis saja. Ya, kalau bahasa Quran tuh gini, di Quran surah 81 ayat 26, fa'ina tadhabun. Terus kamu tuh mau kemana gitu? Hidupmu mau kemana sebetulnya? Jalan apa yang mau kamu tempuh? Paham? Nah, sekarang faedahnya apa? 1. Ya, manfaat dari hadis ini, makna umumnya apa? 1. Hendaknya setiap kita menjaga para ulama di sekitaran kita bila terdapat kualifikasi yang diisyaratkan oleh Nabi. Jaga. Karena ulama itu langka, Pak. Susah itu nyiapkannya. Enggak setiap orang belajar walaupun ke Timur Tengah pulang jadi ulama itu belum tentu. Belum tentu. Maka kalau ada ulama itu dijaga 4 kualifikasi tadi itu. Ya, pakar di bidangnya, agamanya bagus, tahaqqaqat ma'rifatuhu, dia kenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatul insan, kenal dirinya sehingga punya sifat ihsan. Wa dhaharat, kemudian siyanatuhu, akhlaknya bagus, kelembutannya, teladannya, kemuliaannya, ngajak kita kepada yang baik-baik, itu jagain tuh. Coba didata ya, Ustaz, itu di sekitaran ini. Dekat-dekat kita tuh ulamanya siapa saja yang ada, jagain tuh. Ya. Dijaga yang betul karena sibuk mikirin umat kan. Tiap waktu masuk berapa sehingga kadang-kadang untuk keluarganya pun waktunya sedikit. Yang dipikirkan tuh itu Imam Syafi'i itu saat tidur itu masih merumuskan 300 masalah yang mungkin dialami oleh orang-orang. Dalam tidur malamnya masih mikirin umat tuh. Nah, kalau ada yang begitu jangan dibikin repot. Dijagain, dibantuin, dijaga supaya ilmunya stabil, ngajarnya betul. Sebab kalau punya masalah di rumahnya aja dengan istrinya ngajar jadi nggak benar. Ya, jaga dengan baik. Nah, jangan sampai malah kemudian tidak nyaman dengan itu pindah misalnya, ya, atau ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, keberkahan pasti hilang. Ulama itu kalau ada di satu tempat semua hidup, jalannya jadi enak, ya. Terus dunianya ikut ke situ.
Coba aja kalau antum nggak percaya, ada ulama yang betul-betulan hidup, pengajian hidup, ekonomi hidup, harga tanah hidup, rumah tiba-tiba jadi naik, macam-macam sekitarannya itu, masyarakat jadi nyaman. Ganggu aja ulamanya tuh, sepi tuh. Nggak percaya silakan. Nah kalau ada yang seperti itu jagain ulama-ulama itu. Nah, yang kedua, siapkan kaderisasi. Nah, ini kalau ada teman-teman nih kalau mau jadi ulama, niatkan yang betul. Kalau antum merasa sudah tidak terjangkau dengan usia, levelnya belajar saja, siapkan anak cucunya. Belajar dari sekarang. Ya, apalagi dalam kondisi sudah banyak bermunculan, maaf, sosok-sosok yang kita ragukan. Bukan hanya keulamaannya, keilmuannya, integritasnya, siapa dia, kok tiba-tiba muncul, entah dari mana dan sebagainya. Bikin statement aneh-aneh. Jelas di sini? Nah, siapkan kaderisasi. Maka dari itu, nah ini diharapkan nih, ya, masjid-masjid itu kalau nyusun jadwal, ustadz-ustadznya dicek dulu, pakarnya di bidang apa, kasih bidang itu, jangan lompat-lompat. Antum di perusahaan nih ya, yang kerja di bank dan sebagainya kan ada DSN tuh, terus ada dewan pengawasnya juga, syariahnya, cari yang betul-betul pakar. Ya, MUI, ormas-ormas juga jangan rekomendasikan yang bukan pakar di bidang gitu. Ya, termasuk nanti di pemerintahan. Nanti ada Kementerian Agama, turunan ke bawah dan sebagainya. Betul-betul harus ulama karena ngambil kebijakan. Kalau enggak ulama nanti repot jaga agamanya. Ya, maka di setiap masjid nih, ya kerjasama, jangan bersaing pada yang tidak tepat. Ya, fastabiqul khairat, berlomba pada yang baik-baik. Gantian, ini kan ada ustadz-ustadz bagus bisa ngajar di Al-Azhar. Itu ada Assalam, sana ada Al-Ihsan kan. Terus nanti Baitur Rahim dan seterusnya. Ustadz sama nih bisa ngajar, jamaahnya kan kadang sama-sama tuh. Jangan kasih tema yang sama. Misal di sini Al-Arba'in, di sana Riyadhus Shalihin, nanti sana Sahih Muslim gitu kan. Dan kerjasama yang kompak, yang bagus. Jangan saling bersaing. Biar rame sana mati tuh. Boleh. Ya, apalagi bikin kajian disama-samain waktunya, dibikin jemaah bingung dan sebagainya misalnya kan. Kerjasama. Nanti bikin skala prioritas. Yang pengen ngaji bab sholat ke Al-Azhar ya, yang pengen ngaji bab zakat ke Al-Ihsan ya, yang pengen ngaji bab adab ke Assalam ya, bisa dikaji itu begitu. Jadi orang punya prioritas, bikin jadwal. Nah itu seperti itulah. Jamaahnya dibentuk, saudara kan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan terjaga. Kalau ada yang aneh-aneh yang seperti ini, cukup tinggalkan. Nah nanti dalilnya apa? Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Ini penutupnya. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Qadnya itu bisa tahqiq, bisa taukid. Jadi qad itu ada tahqiq, ada taukid, ada takrib. Menguatkan hukum, menjamin sesuatu, mendekatkan pada sesuatu. Misal contoh qad takrib, mendekatkan pada sesuatu adalah qad dalam kalimat iqamah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Qadnya itu takrib. Qad qamatis shalah, siapkan salat karena sudah mau dekat waktunya dilakukan. Siapkan dari sekarang, khusyukkan jiwa, ingat menghadap Allah. Mungkin salat terakhir, mungkin tidak bangun lagi, mungkin ini saatnya sujud yang paling khusyuk. Itu pada qad munculnya. Makanya imam berbalik, menguatkan lagi, istawu istaqimu, sallu salatan muwadda'. Rapatkan saf, luruskan yang baik salatnya, khusyukkan jiwanya, jadikan sebagai salat perpisahan kita. Itu cuma pada satu kata, qad. Nah yang ini qadnya tahqiq. Qadnya apa? Taukid. Ya, qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah ditetapkan, dikuatkan ketentuan di dalam Al-Quran. Apa ketentuannya? An idza sami'tum ayatillahi, kalau anda dengar penceramah, gelarnya apapun, lalu tiba-tiba dia bicara ayat, yukfaru biha, memalingkan ayat itu, mengganti maknanya. Wa yustahza'u biha, atau minimal ada yang mengolok-ngolok.
ngolok-ngolok ayat tentang jilbab, ngolok-ngolok ayat tentang tahajud, ngolok-ngolok ayat tentang waris misalnya dan sebagainya, atau mengingkari itu. Ini sudah bukan eranya lagi warisan 2:1. Ini kan kesetaraan gender 1:1. Tanpa tahu ilmu. Ya. Jilbab itu kan cuman budaya. Jilbab itu bukan syariat. Maka apapun ya boleh-boleh aja kalau nggak berjilbab. Ketemu tuh. Misal kan? Misal. Atau ngolok-ngolok misalnya, yang tahajud diolok-olok dan sebagainya ke ayat. Apa? Bimbingan Qur'annya indah sekali. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan dicela. Karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Halo? Tidak usah buang energi kita untuk mencela yang sudah tercela. Enggak dicela pun sudah tercela kok. Gampangnya kata Quran, tinggalin saja. Enggak usah disimak. Nanti viewernya turun sendiri. Subscribernya hilang. Seminarnya kosong. Apa tujuannya? Pelajaran moral. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar, oh saya keliru. Karena itu enggak ada orang yang mau nyimak saya. Sama kalau ada orang bikin proyek untuk bikin yang aneh-aneh, kalau enggak ada yang nyimak juga proyeknya berhenti sendiri. Yang danainnya enggak mau danain lagi, proyek gagal nih, enggak usah katanya gitu. Nanti yang ininya juga sadar, insaf dia, oh salah ini. Ya, insaf asalnya, insaf, kembali berpikir jernih. Kalau Anda fasilitasi, Anda respon, memang maunya begitu. Kadang-kadang pengennya rame aja, pengen viral. Maka viral lah itu, yang tadinya yang tahu cuma 1-2 jadi menyebar, rame. Nah, kadang-kadang ya begitu. Makanya sekarang seringkali kalau ada sesuatu saya nggak pernah tanggapi, diamin aja. Biarin aja, ntar hilang sendiri. Ya? Ada yang datang sama saya, Ustaz, Buya katanya ini, ada orang bikin podcast. Kenapa? Karena Buya itu disebut katanya orang nggak jelas, tiba-tiba dikasih kartu Muhammadiyah, ini orang bukan dari Muhammadiyah, bukan apa dan sebagainya. Nah, saya diam aja, nggak usah dibahas lah itu. Udah, nggak penting. Untuk apa? Ini yang saya ajarkan ya dari awal sampai dengan sekarang. Itulah yang diajarkan dari nilai-nilai kemuhammadiyahan. Begitu, salah satu nilainya. Nilai terbuka, nilai menghargai, nilai toleransi, nilai kebersamaan, nilai membangun persaudaraan. Kan di Muhammadiyah itu ada tarjih namanya. Tarjih itu membuka semuanya. Lalu disampaikan, ini ada pilihan kuat begini, gini. Anda mau pilih yang mana silahkan. Nanti yang terkuat dari semua kuat, semua kuat. Jadi bukan pendapat ini, enggak. Tarjih itu nih, yang paling kuat menurut Imam Syafi'i begini, yang paling kuat menurut Imam Malik begini, yang paling kuat menurut Imam Hanafi begini, menurut Imam Ahmad begini. Dari yang terkuat begini, Anda mau pilih yang mana? Rumusannya begini. Kalau kunut, nih begini. Saudara kita yang NU pilihnya kunut. Ada yang tidak kunut ya, misalnya yang di Persis misalnya. Ya, ini pilihnya yang nazilah. Itu disebutkan dalilnya semua. Jadi bukan untuk menjelekkan yang ini yang itu. Nah, itulah yang dipelajari itu seperti itu. Kami keluarga gak boleh nyebut-nyebut sih. Dakwah ya dakwah saja gitu. Tapi alhamdulillah ya, ada lah gitu. Yang di NU ada, Muhammadiyah apa dan sebagainya. Saya itu masuk dari usia 12-13 tahun dikirim ke Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah. Kartunya masih ada sampai sekarang pelajarnya. 2003 tuh zamannya itu dapat kartu, terus diminta saya di Boston tuh. Diminta untuk bantu di Majlis Tabligh. Saya bilang saya tuh enggak harus perlu jabatan apapun, saya bantu aja apa saja. Karena saya mencintai semuanya. Nah, itulah yang coba kita rangkul. Jadi jangan sampai karena beda ormas saling tidak kenal, tidak begitu. Ya, dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan Persis, dengan Dewan Dakwah dan sebagainya dihidupkan. Nah, kenapa tiba-tiba muncul podcast benturan ini itu dan jadi mufti? Ya, kan jadi aneh-aneh gitu. Nah, itulah yang mesti kita semua sekarang lihat. Jadi tidak semua konten itu mesti kemudian harus disimak dan sebentar hilang sendiri. Ada pesilat jadi mufti kan jadi aneh-aneh gitu. Ada yang gak jelas jadi mufti dan sebagainya. Kalau mau ditelusuri kita ketemu. Sekarang ada rame isu nasab, enggak usah ikut-ikut. Enggak usah ikut-ikut, nanti hilang sendiri. Ya. Kita pelajari yang benar yang seperti apa. Itu resikonya tinggi itu. Awas hati-hati, manidda'a li ghairi abihi, siapa yang mengklaim yang tidak menyatu kepada bapak atas keturunannya, wa huwa kufrun, itu resikonya bisa
kafir. Dan siapa yang membatalkan nasab seseorang yang bukan pada tempatnya, hati-hati juga. Ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hati-hati. Nah, makanya mesti jernih kita melihat sesuatu, enggak semua harus dikomeni, jaga tahan komentar dan sebagainya. Jelas sampai sini? Nah, oleh karena itu, semoga Allah melimpahkan kebaikan kepada Syekh Hashim, keluarga beliau, kebaikan-kebaikan kita doakan semuanya. Semoga Allah jaga negeri kita ini dalam kebaikan, dalam kemuliaan. Semoga Allah rahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma waffiqna li na'mala ma fahimna bih bi ridhaka kama tuhibbu wa tarda. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, saya ingatkan supaya tidak lupa, sampai pekan depan di hari Jumat masih ada peluang, ada kuota untuk pendidikan kader ulama. Untuk S1 ada 3 lagi, untuk S2 ada 2 lagi. Pendidikannya sampai S3. Jadi kalau masuk S1 sampai S3, kalau S2 sampai S3, gratis. Dari mulai paspor dibantu, terjemahan dibantu, tiket dikasih gratis, dikasih uang saku. Kalau sudah menikah, keluarganya pun diberikan uang keluarga untuk 1 tahun. Syaratnya gampang. S1 maksimal usia 23 tahun, bisa laki-laki bisa perempuan. Tapi pengen jadi yang ulama, karena programnya hanya untuk ulama. Betul-betul belajar secara bersanad. Yang S2 pun bisa laki-laki bisa perempuan. Batas maksimalnya 30 tahun lah S2. Nah, setelah itu kalau memenuhi 2 syarat ini langsung, kalau bagus langsung bisa diterima, insya Allah bulan depan bisa berangkat. 1, hafal Quran 30 juz. Nah, usah komentar. 2, lancar bahasa Arab, tidak ae. Ya, kalau ada itu daftarkan ke kiai berkasnya. Nanti diseleksi, insyaallah nanti kita kirim di bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.